dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki hari yang ke-6. Bagaimana Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Dan semuanya sudah sarapan di rumah? Sudah di Oke. Karena ini kegiatannya padat, mungkin sampai sore juga. Kalau perut kita keadaan kosong, tentunya kita tidak bisa konsentrasi. Untuk itu, sebelum materi dimulai, marilah kita latihan untuk konsentrasi. Karena sesuatu hal dalam kegiatan atau dalam kegiatan apapun, kalau tidak sungguh-sungguh atau tidak konsentrasi, tidak ada hasilnya. Begitu juga, walaupun pemateri ini nanti menyampaikan dengan menghubungi semangatnya bukan main, tapi Bapak Ibu loyo tuh ngantuk, apa yang disampaikan nggak sampai kepada apa ini, ibarat Jawa ini tuwo ya, melebu tengen keluar dari telinga kimo, kata orang saya gitu. Untuk itu baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, pada hari ini adalah pelajarannya mengenai asesmen. Apa ini ke pemateri inti, mari kita sejenak untuk bermain supaya pikiran kita agak segar. Karena dari rumah juga ibu bapak ibu dan persiapan datang awal, kemudian sudah sarapan dan sebagainya. Nah, jadi di sini ditambah untuk konsentrasi. Baiklah, kali ini saya akan mengajak bapak ibu untuk bermain, ya, dengan permainan yang mudah saja. Saya ini bawa pulpen laptop ini, ya, niat, tidak apa-apa. Yo, kalau aja. Oh, itu penghapus Pak. Nih, Oke, saya bawa penghapus ini bapak ibu sekalian ya. Melempar Pak? Ya, nanti dulu. Dengarkan interupsi saya. Nanti kalau dilempar, bapak ibu tepuk sekali. Kalau nggak dilempar, tepuk 2 kali ya. Oh, kalau dilempar tepuk sekali ya. Ya, kalau dilempar tepuk sekali. Kalau nggak dilempar Kalau 2 dilempar, kali. 2 kali. Oke. Siap ya? Ya, siap. Salah ini. Nah, tapi belum konsentrasi nih. Iya. Kalau nggak dilempar 2 kali, kalau dilempar sekali ya. Oke. Ya mungkin juga nanti pas bapak ibu konsentrasi, saya juga nggak konsentrasi. Iya. Nanti kan Iya. kita biar tahu siapa yang nggak konsentrasi. Iya, betul. Atau saya atau bapak ibu sekalian. Dilempar sekali, tidak dilempar 2 kali ya. Iya Pak. Ya. Oke. Mantap. Ini Pak Ngahadi ini tidak konsen untuk itu. Pak Ngahadi saya tambahi tugas di sini, coba mengajak kawan-kawan biar lebih konsentrasi. Silakan Pak Ngahadi. Yo, biar mengajak saya juga lebih paham ya. Ya permainan. Oke, baik. Karena masih ada waktu, biar nunggu pemateri sambil menyiapkan segala sesuatunya. Baik. Ini Bang Ngahadi bawa ini. Biar kedengaran, karena argumennya banyak nih. Baik, terima kasih. Karena saya dihukum, jadi harus bertanggung jawab. Baik, yuk kawan-kawan lanjutin dari bapak pemateri kita supaya kita fokus kembali ke konsentrasi kita. Kita kan pegang barang ya Pak ya? Ya, Pegang barang ya. ya boleh. Kalau saya mengatakan pegang, silakan bapak ibu lakukan. Megang apa yang disuruh. Tapi kalau saya tidak ada mengatakan pegang, tidak usah bergerak.
Saya tidak ya, Bang ya. Bapak ikut, harus ambil, Bapak ikut. Siap ya? Saya ulangi, kalau ada kata-kata pegang, silakan pegang apa yang diperintahkan. Kalau saya tidak bilang pegang, diam, tidak bergerak. Siap ya? Pegang, tidak diam. Kalau pegang berarti berbuat. Contoh, kita simulasi dulu. Pegang kepala, pegang kaki, telinga. Bu, saya tidak pakai kata pegang, berarti jangan bergerak. Begitu maksudnya. Siap ya? Oke, baik, yuk. Kalau saya nggak nyebutin pegang, berarti jangan bergerak apapun. Tapi kalau Kata pegang, silakan ya. pegang apa yang disuruhkan. Yuk. Pegang dahi, pegang hidung, paha. Bu, saya tidak kata pegang, Bu. Enggak saya, Pak. Enggak ada. Oh iya, oke. Alur itu, terima kasih Pak. Sepertinya udah konsentrasi semua nih Pak. Enggak pegang saya, enggak pegang. Enggak pegang, makanya saya gini, enggak pegang. Hampir saya. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu. Alhamdulillah nampaknya memang sudah siap untuk menerima materi. Yang pulpen, kertas ditaruh di meja ya, jangan sampai dipegang. Yang dipegang pulpen atau pensil, kemudian kertas diletakkan di meja. Ini ada 3 pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ayo silakan Bu ya. Bapak Ibu dalam pelaksanaan HT ini lebih senang luring atau daring? Sudah belum? Ya. Belum, silakan. Yang kedua, jika senang luring, Bapak Ibu senang suasana hidup dalam ruangan kelas atau vakum? Silakan tulis. Berarti yang senang daring enggak jawab. Ya. Tapi terserah Ibu menjawabnya apa, nanti sampaikan apa jawabannya ya. Dan nanti bisa kita bahas bareng. Yang ketiga, Bapak Ibu jika diberi tugas kalau pemateri senang tugas mandiri atau tugas kelompok? Silahkan diisi. Ya boleh, salah satu boleh menyampaikan jawabannya atau dari sebelah Bu Mariati ya. Apa Bu? Oh iya, pas di Bu Mariati bukan sebelah Bu Mariati. Sebelah Bu Mariati Pak Hati berarti. Nomor 1, pertanyaan nomor 1 itu jawaban punya saya itu saya senang luring. Oh, Ibu senang luring, ya. Yang kedua, saya senang suasana yang hidup di dalam kelas. Ya bagus. Yang ketiga, Saya senang kerja kelompok. ya kelompok. Kalau itu gimana? Kalau saya sepertinya kontra dengan Bu Mariati. Saya Boleh. di sini kalau ada kegiatan IHT ke depan ya, maksudnya bukan hari ini. Ya. Saya senangnya daring. Kemudian Ya. kalau ditanyakan suasana inginnya hidup atau yang vakum, saya pasti pilih yang suasana hidup karena biar tidak bosan Pak. Kemudian yang ketiga, saya sebenarnya lebih cenderung menyelesaikan tugas mandiri. Alasannya kalau tugas mandiri karena luring, daring berarti kan di rumah, jadi kita nggak perlu tunggu kawan menggunakan. Gitu. Oke, yang penting ada sinyalnya Pak ya. Bagaimana Bu Nih jawabannya? Saya sama dengan Bu Mariati. Oh, sama dengan Bu Mariati. Coba sampaikan. Sebutin, Dan nanti Ya. ada lebih kurangnya kan? Ya. Saya tahu. Kalau memang bisa luring, saya lebih suka luring. Suasana saya lebih suka yang hidup. Kalau luring kan artinya bersama-sama, itu sepertinya lebih enak kelompok. Kalau luring. Oh gitu. Jadi ini ada 3 peserta, ada yang senang luring, dengan ada yang senang daring, kemudian ada
yang tiganya kelompok masing-masing semuanya senang kelompok. Dengan mendengar jawaban ketiga peserta bahwa kalian banyak senang yang luring, untuk itu mudah-mudahan ke depan ini kalau ada kegiatan ini dilaksanakan dengan luring. Dan inilah yang disebut dengan asesmen diagnostik. Nah, setelah ini Bapak Ibu, ini selanjutnya akan diisi pemateri selanjutnya, yaitu lanjutan dari materi yang kemarin. Materi itu kepada ibu pemateri yang bertugas, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Latif yang mana tadi telah menyampaikan yaitu tentang materi prinsip asesmen diagnostik. Kepada Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu tetap bersemangat mengikuti kegiatan IHT ini. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, contohnya yang pertama yaitu ulangan harian, tugas mandiri, portofolio, dan mid tengah semester. Nah, sedangkan asesmen sumatif yaitu ulangan akhir semester, baik itu semester 1 maupun semester 2. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yang pertama, mudah dimengerti, bahasa yang dipakai sederhana. Contohnya Bapak Ibu mengajarkan materi di kelas, yaitu tidak usah materinya terlalu tinggi supaya anak itu mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, selektif, yaitu memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang dikerjakan murid. Selanjutnya melihat ke depan, yaitu memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas proyek berikutnya. Contohnya kita memberi tugas kepada anak, tapi kita membimbingnya juga. Nah, bagaimana cara mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya itu seimbang. Kita harus memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita sudah memberikan tugas kepada anak menjawab, mengumpulkan tugas atau menjawab langsung ke depan. Nah, kita harus memberikan pujian kepada anak tersebut supaya anak tersebut belajar dengan semangat, ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu konstekstual, dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Selanjutnya, tepat waktu, cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Yaitu tepat waktu, maksudnya seperti kita ini Bapak Ibu, seandainya mengajar di kelas itu anak harus disiplin tepat waktu, tapi tidak memaksa, maksudnya begitu, supaya di kegiatan berikutnya seandainya nanti anak tersebut umpamanya dikasih tugas itu selesai tepat waktu, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu transfer, maksudnya fokus kepada pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, yaitu maksudnya begini Bapak Ibu, anak-anak biasanya di kelas itu kan ada anak yang suka belajarnya sambil bermain, yaitu fokus kepada pembelajaran untuk mengembangkan minat anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu lebih dari penilaian.
Nah, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat menerima materi ini dengan baik dan dapat melaksanakannya di kelas masing-masing. Terima kasih. Baiklah, setelah Bapak Ibu mempelajari tentang asesmen formatif dan sumatif, marilah kita mengulang kembali materi kita yang telah kita pelajari, yaitu tentang ATP, prinsip asesmen, kerangka kulit. Untuk memperdalam pemahaman materi, maka setelah ini akan saya beri penugasan mandiri, tolong dikerjakan. Sama-sama Pak. Sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, apakah tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu sudah selesai dikerjakan? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Setelah ini kita istirahat makan siang terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Makasih Bu. Masih syuting. Baiklah Bapak Ibu, tolong tugasnya dikumpulkan ke depan. Karena aku kalau dapat Terima kasih Pak Mahadi. yang lain. Baiklah Bapak Ibu, berhubung waktu sudah siang, makanya kita istirahat dulu untuk menikmati makan siang. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita makan siang tentu kita semakin semangat. Yang diharapkan jangan ngantuk ya Pak Ngadi, makin semangat ya. Hari ini kita melanjutkan materi ke kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin asing bagi kita Ibu. Sebenarnya kalau kata kurikulum itu tidak asing, karena kita di satuan pendidikan itu kan kita mengajar tentu mengacu kepada kurikulum ya Bapak Ibu. Nah, cuma di program sekolah penggerak ini, kurikulum yang ingin dikembangkan atau yang memang menjadi suatu program yang harus kita kembangkan, yaitu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, baik kurikulum ini. Nah, di kurikulum ini Bapak Ibu, nanti ada kegiatan itu asinkron dan sinkronus. Ini yang nanti akan kita bahas di dalam kurikulum operasional sekolah. Yang pertama yang harus kita lihat Bapak Ibu tentang asinkron. Atau mungkin bingung ya mendengar kata asinkron dan sinkron itu ya. Pak Ngadi mungkin bisa membantu kami untuk menjelaskan asinkron itu apa, sinkron itu apa? Terima kasih atas kesempatannya Bu. Kalau yang setahu yang sudah saya baca dari modul yang Ibu bagikan kemarin, itu kalau sinkron itu sejenis pertemuan tatap maya tapi langsung, seperti menggunakan Zoom, Ya. Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, itu pada saat itu kita sebagai guru atau pemateri menyampaikan sebuah tugas, hari itu juga dikerjakan, itu sinkron. Nah, kalau asinkron ya seperti setelah mengadakan kegiatan sinkron tadi itu memberikan tugas yang bisa dikerjakan, mengerjakannya boleh di rumah, boleh besok mengumpulkannya, itu namanya asinkron, seperti menggunakan grup WA, Telegram, kemudian di Google Classroom atau di LMS, itu termasuk asinkron.
Berarti kalau daring itu termasuk asinkron ya Pak? Daring itu ada dua. Kalau yang setahu di dalam kurikulum yang dimaksud ini Bu, asinkron dan sinkron. Contohnya kalau Google Classroom itu kan daring, ya, tapi ya, dia betul. asinkron. Karena dia tidak saat itu juga mengerjakannya. Boleh nanti, boleh besok dan seterusnya. Tapi kalau pada saat kita Zoom, pada saat itu juga kita kontak langsung. Nah, itu yang sinkron. Mungkin Ibu Lin tak bingung lagi ya dengannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Ibu Lis ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang asinkron. Asinkron ini nanti terdapat di situ. Ini ada beberapa file Bapak Ibu, tapi yang penting sesuai dengan jadwal IHT kita harus tahu kegiatan asinkron apa yang harus kita pelajari. Yang pertama tentang materi komponen operasional komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kita lihat dulu ya. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan pada kegiatan asinkron. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita pelajari. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau dari setiap 4 dan 5 tahun. Ini namanya program ya. Betul nggak Pak Media? Ini namanya program. Nah, kemudian apa saja yang di sana yang bisa kita lihat? Nah, yang pertama tentang karakteristik satuan pendidikan. Mungkin tidak perlu saya bacakan ya. Lalu ada visi dan misi dan tujuan. Nah, seperti apa nanti visi dan misi dan tujuan yang akan kita pelajari pada saat ini. Pertama yang ditinjau di setiap tahunnya. Nah, ketika nanti program sekolah penggerak ini benar-benar dilaksanakan di sekolah kita, maka kita juga harus pelajari tentang komponen ini supaya menjadi komponen utama yang harus ditinjau di setiap tahunnya. Itu. Nah, apa saja di situ tentang perorganisasian dan pembelajaran. Kemudian berikutnya ada rencana pembelajaran. Nah, ini yang harus ditinjau nanti. Jadi rencana belajar, kemudian organisasi pembelajaran juga harus ditinjau di setiap tahunnya. Lalu yang komponen yang berikut yaitu tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, ini mungkin bagi kita guru tentu saja kita harus tahu apa yang harus dievaluasi dan apa yang harus dikembangkan secara profesional. Baik Bapak Ibu, ini tentang komponen daripada asinkron. Kemudian selain itu Bapak Ibu, kita juga bisa melihat tentang prinsip daripada penyusunan kurikulum. Nah, seperti apa prinsip daripada penyusunan kurikulum? Nah, ini masih di kegiatan asinkron. Kalau memahami satu-satu mungkin kita perlu waktu yang lama ya, nanti Bapak Ibu juga bisa belajar. Nah, ini Bapak Ibu, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Bisa ini kita lihat berpusat pada peserta didik. Kemudian kontekstual. Lalu yang berikutnya esensial. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu. Lalu ada akuntabel. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya dalam pengembangan kurikulum ini sekolah tidak bekerja sendiri, pasti melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini Bapak Ibu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Kemudian selain dari pengembangan ini, kita juga harus mengetahui tentang prosesnya Bapak Ibu, proses penyusunan kurikulum. Nah, seperti apa nanti prosesnya? Nah, masih di asinkron.
Nah, prosesnya tentu saja nanti di situ ada mulai dari kerangka kurikulum. Di kerangka kurikulum itu masih memuat berbagai macam yang harus diketahui. Pertama ada struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah prosesnya tentu saja harus memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah ini. Mungkin berarti ada dua yang harus dipahami di situ di dalam proses penyusunan kurikulum. Nah, dalam proses ini Bapak Ibu tentu tidak terlepas dari pada profil pelajar Pancasila. Itu yang dari tentang operasional kurikulum sekolah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin lebih jelas atau ingin lebih memahami tentang materi ini, nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri sambil melihat di filenya, sambil membaca, karena di sana lebih detail tentang materinya Bapak Ibu. Kalau saya menjelaskan hanya sekilas kerangka pokoknya saja. Baik, mungkin hanya ini Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk hari ke-6 ini. Kita pun sudah merasa sangat lelah dalam kegiatan ini. Tentunya Bapak Ibu kita juga harus sabar karena kita masih ada berapa hari lagi Pak Latif? Masih ada 3 hari lagi Bapak Ibu. Jadi benar-benar memerlukan badan yang kuat dan sehat itu. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ke-6 ini, marilah kita tutup dengan panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi besok ya Bapak Ibu.